Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 10 April tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai 9. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku.
Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham. Kita percaya kepada Allah yang memberikan janji kepada manusia. Hanya iman Kristiani yang mengajarkan di dalam kitab suci bahwa Allah mengadakan perjanjian dengan manusia. Hubungan perjanjian adalah hubungan yang dekat karena ada dua pihak yang saling mengadakan perjanjian. Iman Kristiani mengajarkan bahwa Allah itu dekat dengan kita dan berkenan membuat perjanjian demi penyelamatan kita. Allah berjanji untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian dan memberikan kehidupan kekal. Begitu pentingnya iman akan perjanjian Allah ini, sampai kitab suci kita diberi nama Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tentu ada perbedaan antara perjanjian antar manusia dengan perjanjian Allah ini, yaitu bahwa perjanjian antara Allah dan manusia adalah tidak seimbang. Allah Maha Kuasa dan secara aktif bertindak memenuhi apa yang dijanjikannya, sedangkan manusia secara pasif sebagai penerima anugerah perjanjian itu. Tugas kita hanyalah melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, supaya kita dapat menikmati janji Allah itu. Sedangkan perjanjian antar manusia, misalnya perjanjian usaha atau utang piutang, bahkan perjanjian cinta dalam perkawinan pun memerlukan keterlibatan kedua pihak dalam kedudukan yang sama. Saudara terkasih, hari ini kita mendengarkan janji Tuhan kepada Abram yang diganti namanya menjadi Abraham. Kepada Abraham dijanjikan keturunan yang sangat banyak, dan di antara keturunannya akan menjadi raja-raja yang telah dipenuhi oleh Tuhan dalam sejarah bangsa Israel. Namun yang paling penting adalah ini, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Janji Tuhan ini adalah janji yang sangat penting dan sangat besar maknanya bagi kita. Kita mempunyai Allah yang menuntun hidup kita dan dapat kita andalkan.
Allah akan memberkati kita sepanjang persiarahan hidup kita. Allah itu akan menyelamatkan kita dari maut dan kematian dan akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kita adalah umat yang sangat beruntung karena mendapatkan janji dari Dia yang Maha Kuasa, yang mampu melaksanakan apa yang dijanjikannya. Dalam iman perjanjian baru yang berpusat kepada Yesus Kristus, Putra Allah, kita percaya bahwa Allah telah memenuhi semua yang dijanjikannya dengan memberikan dirinya seutuhnya dan sepenuhnya di dalam diri Yesus Kristus itu. Kita sudah tahu bagaimana Allah menyelamatkan manusia melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Dalam Injil Yohanes hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya." Tidak seorang manusia pun dapat mengucapkan firman itu selain Yesus Kristus, Putra Allah. Semua manusia membutuhkan janji itu, yaitu untuk tidak mengalami maut untuk selama-lamanya. Betapa baiknya Tuhan Allah yang Maha Kuasa bagi kita semua. Kepada kita dijanjikannya kehidupan kekal yang bahagia bersama Allah melalui Yesus Kristus Putranya sebagai pemenuhan janji Allah. Marilah kita berpegang teguh pada janji Allah itu dan hidup menurut kehendak-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.